YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Jelang pelaksanaan operasi penyekatan, puluhan bus tidak diizinkan meninggalkan terminal Mengwi, Badung, Bali lantaran seluruh penumpang tidak memiliki surat pemeriksaan bebas COVID-19. Sementara pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen dan terminal Pulau Gebang, jumlah penumpang mengalami penurunan. Satu persatu polisi memeriksa seluruh penumpang bus yang akan meninggalkan terminal Mengwi, Badung, Bali. Dari hasil pemeriksaan, tidak satupun penumpang yang melengkapi diri dengan surat keterangan bebas COVID-19. Jajaran Satlantas Polres Badung pun dengan tegas menunda keberangkatan bus hingga seluruh penumpang mengantongi surat keterangan bebas COVID-19. Melalui koordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten Badung, seluruh penumpang akhirnya menjalani rapid antigen di dalam terminal Mengwi yang bertujuan untuk memastikan penumpang yang bepergian dalam kondisi sehat. Tidak membawa surat, jadi kita cegatnya di sini. Sama sekali nggak ada, jadi kita cegat. Itu mereka memang tidak tahu atau seperti apa, Pak? Nah, untuk itu informasinya saya juga belum tahu karena kita sudah menghimbau dari pihak PO-nya juga kita sudah menyampaikan bahwa untuk penumpang yang ke Jawa harus memiliki surat rapid test sebelum tanggal 6 itu. Sementara itu menjelang larangan mudik 6 Mei besok, terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur hingga Rabu siang masih dimanfaatkan warga untuk mudik menggunakan bus antar kota. Namun jumlah penumpang di terminal Pulau Gebang mulai mengalami penurunan. Puncak lonjakan penumpang di terminal Pulau Gebang sudah terjadi Selasa kemarin. Para pemudik mengaku tetap nekat berangkat karena ingin bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman meski pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik di masa pandemi. Sementara penumpang yang menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen justru meningkat pada H-1 pelarangan mudik. Para penumpang memilih berangkat hari ini karena merupakan kesempatan terakhir sebelum larangan mudik resmi berlaku besok. PT KAI juga tetap berupaya menerapkan pencegahan penularan COVID-19 saat mudik, diantaranya membatasi jumlah penumpang, yakni maksimal 70% dari total kapasitas kereta. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Stasiun Senen, sudah ada Bayu Pradana di sana. Bayu, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, kalau kita bandingkan dengan pagi tadi, memang keramaian di stasiun Pasar Senen ini sudah terpantau lebih menurun. Meski demikian, tercatat memang pada hari ini tercatat kembali terjadi kenaikan dari penumpang yang sebelumnya memang sudah ada kenaikan sekitar 1.000 penumpang pada kemarin hari, dan hari ini terjadi kembali kenaikan hingga mencapai sekitar 700 penumpang. Di mana jika kemarin telah dikonfirmasi terjual sekitar 9.000 tempat duduk yang akan ke berbagai destinasi, maka hari ini total ada 10.000 tempat duduk yang sudah terjual, maksud kami, ke berbagai destinasi. Memang lonjakan dari para calon penumpang pada hari ini dengan berbagai alasan, diantaranya yaitu dari menghindari adanya aturan larangan mudik yang akan terjadi besok, maupun juga dari mereka yang memang menunggu hasil surat kesehatan dari berbagai metode ini. Di mana di belakang saya ini salah satu adalah metode yang akan mereka lakukan, diantaranya dengan meregistrasi terlebih dahulu, dan ada beberapa metode yang bisa dilakukan di stasiun Senen ini, diantaranya yaitu ada antigen dan juga genus. Dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, kita beralih informasi ke Jawa Tengah, pemirsa, di mana di Boyolali, tepatnya di pintu keluar tol Boyolali, sejumlah petugas gabungan ini melakukan operasi atau pemeriksaan kepada sejumlah pemudik, di mana sejumlah pemudik yang tidak memiliki surat kesehatan ini akan diminta untuk melakukan tes antigen secara gratis. Sementara itu di Pacitan sendiri juga operasi dilakukan, di mana pemudik ini diwajibkan untuk melakukan tes genus yang telah disediakan oleh petugas setempat. Polisi dan Dinas Perhubungan Boyolali menghentikan satu persatu kendaraan di pintu keluar tol Boyolali. Petugas memeriksa surat kendaraan dan surat keterangan bebas COVID-19 bagi pengendara dari luar kota. Sementara pemudik yang tidak bisa menunjukkan hasil tes bebas COVID-19 wajib mengikuti swab antigen secara gratis sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kita memeriksa terkait dengan surat keterangan bebas COVID-nya. Dan ternyata banyak yang tidak memiliki karena memang belum melaksanakan. Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan swab antigen.
Sementara itu, di pos penyekatan mudik Desa Glonggong, Pacitan, Jawa Timur, petugas mewajibkan pemudik menjalani tes genus. Jika hasil tes genus positif COVID-19, warga asal Pacitan akan dibawa ke lokasi karantina di Wisma Atlet Pacitan. Sementara warga luar Pacitan akan dipaksa putar balik ke daerah asal. Dari Boyolali dan Pacitan, Tata Rahmanta, Ahmad Subakti, iNews melaporkan. Iya, memang kalau kita lihat memang moda transportasi kereta api ini masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Dan juga memang telah disediakan 20 perjalanan dengan total kapasitas yaitu sekitar 10.500 tempat duduk yang memang sampai saat ini pun masih diperjualbelikan bagi masyarakat. Kendati demikian, pemirsa, bukan hanya dengan moda transportasi kereta api, tapi juga sejumlah masyarakat yang nekat mudik ini memilih travel gelap atau travel ilegal. Di mana juga di Bandung, Jawa Barat, ini sejumlah petugas ini melakukan operasi travel ilegal yang ada di operasi jalur selatan Kabupaten Bandung. Sementara itu juga operasi serupa juga dilakukan oleh Satlantas Kapolresta Banyumas, di mana operasi dari travel ilegal ini dilakukan dari travel yang nekat melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Selama masa pra-larangan mudik di wilayah Cileunyi, petugas meminta putar balik lebih dari 800 kendaraan bernomor polisi Jabodetabek, serta menyelenggarakan swab antigen kepada lebih dari 300 orang yang memaksa mudik namun tidak memiliki surat bebas COVID-19. Petugas juga mengamankan 5 kendaraan travel gelap yang membawa pemudik dalam penyekatan yang dilakukan secara acak. Kelima kendaraan travel gelap tersebut terjaring dalam operasi pengetatan pra-pelarangan mudik lebaran saat mengangkut pemudik dari arah Jakarta dan Bandung menuju arah Garut hingga Jawa Tengah. Dan kami sampaikan untuk travel gelap ini 4 unit kendaraan berasal ataupun setar dari Jakarta menuju Tasik dan Jawa Tengah. Termasuk juga ada yang dari arah Kota Bandung menuju Wonosobo. Sementara itu, anggota Polresta Banyumas mengawal travel gelap untuk dibawa ke kantor Satlantas Polresta Banyumas. Polisi menindak travel gelap dari Jakarta dan akan menuju ke Kebumen dan Purworejo. Keberadaan travel gelap ini diketahui pada saat dilakukan penyekatan sebagai antisipasi adanya pemudik yang akan pulang ke kampung halaman sebelum diberlakukannya larangan mudik esok hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meskipun memang ada 20 perjalanan yang masih dilayani hingga hari ini di stasiun Pasar Senen, namun besok pada tanggal 6 tepatnya di barat tanggal larangan mudik ini diterapkan, maka dari DAOP 1 Jakarta ini hanya mengoperasikan total 7 perjalanan saja. Di mana di stasiun Pasar Senen sendiri ini hanya ada 3 perjalanan yang diperuntukkan bagi perjalanan non-mudik seperti kedinasan maupun perjalanan non-mudik lainnya. Dan diimbau pada Anda pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan karena kesehatan keluarga Anda ada yang utama. Stefani. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali.